Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertemuan pada hari ini terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan memasuki kadi yang ke-8, yaitu menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan pentingnya menghormati orang tua dan guru dan cara-cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian kita akan menelaah ayat Al-Quran, kita akan menelaah hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Kemudian tentu dengan pembahasan ini nanti kita akan terbiasa dengan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita menghormati orang tua dan guru tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita membaca Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Untuk ayat ini kalian bisa buka Al-Quran yang ada di rumah, yaitu di surat yang ke-17. Kemudian kalau di buku kalian bisa buka di halaman 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini tetap memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Pada pertemuan yang melalui online ini, materi kita yaitu KD yang ke-8, menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Dalam hal ini yaitu cara berbakti kepada orang tua dan guru. Materi ini berkenaan dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Mari anak-anak kita buka Al-Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 23 dan 24. Mari sama-sama Bapak bacakan dulu, kalian ikuti nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Selain ayat Al-Quran tersebut, bagaimana pentingnya kita berbakti kepada orang tua, ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayu, qala birru walidain, qala summa ayu, qala al jihadu fi sabilillah, rawahul Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku, dalam cara berbakti kepada orang tua, tentu ada cara-cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jika orang tua kita masih hidup. Kalau bapak, ibu, emak, abah kita masih hidup, ada ketentuan yang harus kita patuhi. Bagaimana cara berbakti kepada mereka ketika mereka masih hidup. Yang pertama yaitu memuliakan keduanya. Apapun pekerjaan orang tua, bagaimanapun paras kedua orang tua, kita sebagai anak tentunya wajib untuk memuliakannya. Sebab karena dari mereka lah kita ada di dunia ini.
Jangan sampai kita menghina mereka karena mereka sudah tua, atau mereka miskin, atau mereka berpenampilan acak-acakan. Yang kedua, kalau orang tua kita masih hidup, tentunya kita harus bisa menjaga sikap dan kata-kata. Jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang sifatnya memaki, merendahkan kedua orang tua kita. Sedangkan yang ketiga, kalau orang tua kita masih hidup dan kita bisa berbakti kepada mereka, tentunya bagaimana kita mencukupi kebutuhan mereka. Tentunya kebutuhan di sini baik kebutuhan bersifat materi maupun yang bersifat non materi. Kita bisa memberikan kasih sayang kalau kita tidak bisa mencukupi kebutuhan materinya. Jangan sampai kita lupa kepada kedua orang tua kita karena jauhnya jarak kita kepada mereka. Sedangkan yang ketiga, kalau kedua orang tua kita masih hidup, tentu wajib bagi kita untuk memandang dengan pandangan yang sayang, pandangan yang tawadu, pandangan yang merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita punya sifat sombong, sifat angkuh kepada kedua orang tua kita. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita lakukan kalau kedua orang tua kita masih ada, jangan lupa kita mendoakannya. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anak-anak doanya? Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dalam cara berbakti kepada orang tua ada 5 hal kalau orang tua itu masih hidup. Yang pertama, memuliakannya. Yang kedua, menjaga sikap dan kata-kata kita. Yang ketiga, mencukupi kebutuhannya. Dan yang keempat, memandang dengan pandangan yang sayang. Dan yang terakhir, jangan lupa setiap kita sholat, setiap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Sedangkan kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah mendahului kita, ada hal-hal yang perlu kita ketahui bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, yang perlu kita ingatkan, kalau kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi, kita tetap mendoakannya. Sewaktu orang tua kita meninggal, jangan sampai kita tidak tahu yang namanya sholat jenazah, tidak tahu bagaimana cara memandikannya, dan tidak tahu bagaimana cara mendoakannya. Rugilah kita sebagai anak kalau kita sebagai anak tidak tahu bagaimana cara menyolatkannya, cara memandikannya, maupun cara mendoakan kedua orang tua kita. Sedangkan yang kedua yang perlu kita laksanakan kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, yaitu menjaga amanah. Orang tua kita tentunya sewaktu dia masih hidup, dia memberi amanah kepada kita.
Apakah amanah itu bersifat yang namanya materi ataupun yang bersifat non materi. Kalau orang tua telah menyekolahkan kita, tentunya jangan sampai sekolah kita gagal, sekolah kita putus, drop out gara-gara orang tua meninggal dunia. Sedihlah orang tua kita kalau dia meninggal dunia, sekolah kita putus, sekolah kita drop out dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga yang perlu kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, yaitu melaksanakan wasiatnya. Pesan orang tua sewaktu orang tua kita masih hidup, pesan-pesan terakhir, tentu kalau dia memberikan wasiat yang tidak bertentangan kepada ajaran Allah, wasiatnya harus kita laksanakan. Jangan sampai wasiatnya kita abaikan. Sedangkan yang keempat yang perlu kita lakukan apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, yaitu menyambung silaturahim. Orang tua kita punya sanak saudara, orang tua kita punya saudara, orang tua kita punya tetangga, yang itu semua patut untuk kita lanjutkan silaturahimnya. Jangan sampai gara-gara orang tua kita meninggal, silaturahim terputus. Sedangkan yang terakhir yang perlu kita lakukan jika kedua orang tua kita telah meninggal dunia, yaitu meneruskan perjuangannya. Orang tua kita kalau dia sebagai yang namanya orang yang selalu taat beribadah, kita sebagai anak pun harus taat beribadah kepada Allah. Kalau orang tua kita tiap hari membaca Al-Quran, tiap hari melaksanakan sholat berjamaah, kita sebagai anak terus untuk melaksanakan perjuangan orang tua kita. Kalau orang tua kita rajin bersosial, rajin bersilaturahmi dengan tetangga, kita pun tentu harus melaksanakan, meneruskan perjuangan kedua orang tua kita tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu berkenaan dengan pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Materi pentingnya hormat dan patuh kepada guru dalam hal ini berkenaan dengan Al-Quran surat Al-Fatir, surat yang ke-35 ayat ke-28. Mari anak-anak buka Al-Qurannya, surat Al-Fatir, surat yang ke-35 ayatnya ayat ke-28. Mari kita baca sama-sama Al-Quran surat Al-Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Kita ulangi ini. Siapa guru yang setiap hari bertemu dengan kita di sekolah,
Tentu yang namanya guru itu adalah manusia biasa, sama dengan kita. Tapi tentunya mereka, baik guru di sekolah dasar kita, guru di SMP maupun guru yang sekarang di SMA, guru itu adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan, yang mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi. Seorang ulama yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar. Dan di bawah kolong langit ini, ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Guru ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain, dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya. Guru yang setiap hari kita bertemu dengan mereka di sekolah ataupun di luar sekolah harus selalu kita hormati, karena ada hal-hal yang penting dan keuntungan kita menghormati guru. Adapun keuntungan yang kita dapatkan apabila kita menghormati guru, yang pertama, ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Ilmu yang kita peroleh menjadi berkah, bertambah, dia tidak akan berkurang. Apa sebab? Karena ilmu yang kita belanjakan, ilmu yang kita berikan kepada orang lain, dia akan bertambah, dia akan berkah, dia tidak akan pernah berkurang. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran. Jadi kalau kita hormat kepada seorang guru, kita akan mudah menerima pelajaran. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh menjadi manfaat bagi kita, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita nanti di akhirat. Yang keempat, kita akan selalu didoakan oleh guru. Jadi kalau kita menghormati guru, maka setiap hari kita akan didoakan oleh guru-guru kita tersebut. Yang kelima, membawa berkah, memudahkan segala urusan, dianugerahi nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, apabila kita menghormati seorang guru, maka seorang guru tidak selalu berada di atas muridnya. Guru tidak pernah merasa iri terhadap muridnya, dia akan selalu bangga kepada muridnya. Sedangkan dalam hal cara-cara berbakti kepada guru, yang pertama yaitu menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana cara kita berbakti kepada guru? Tentunya kita tidak melawan,
menipu dan membuka rahasia atau aib guru kita tersebut. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karibnya. Yang kelima, murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. Yang keenam, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun guru tersebut sudah meninggal. Yang kedelapan, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk dari seorang guru. Jangan sampai guru kita kasar kepada anak-anak malah melawan guru. Kita tahu guru itu juga manusia. Jangan sampai kalau guru berlaku kasar kepada kita murid, kita melawannya. Maka kita sebagai anak harus bersikap sabar. Yang terakhir, sopan, senyum, salam dan sapa ketika bertemu dengan guru. Itulah cara-cara dalam kita berbakti kepada guru. Itulah materi Bapak pada kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk kesimpulan materi kita tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru ini, nanti kami minta anak-anak mengerjakan tugas, yaitu tugas evaluasi yang ada di halaman 132, yaitu evaluasi pilihan ganda nomor 1 dan nomor 5, dan evaluasi esai nomor 1 dan nomor 5, yaitu bagian A dan bagian B. Anak-anakku, situasi yang tidak mengenakkan ini tentu bagi kita orang yang beriman, ini adalah suatu musibah di mana Allah menurunkan musibah ini bukanlah yang harus kita takuti. Musibah yang Allah berikan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah akan memberi sedikit yang namanya ketakutan. Allah akan memberi kekurangan harta benda, dan Allah juga akan memberi yang namanya kematian kepada kita. Yang hal tersebut tentunya bagi orang-orang yang beriman dia hadapi dengan yang sabar. Maka dengan kesabaranlah semua cobaan ini akan bisa kita atasi. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Untuk itu, mari kita bersabar dan kita terus berdoa dan beribadah kepada Allah. Semoga musibah corona ini segera berlalu dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan dengan bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dan saat itulah tentunya keimanan kita akan selalu bertambah dan kita akan menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang fitri nantinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.